dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali sesuatu yang rasanya deket banget ya sama kita semua. Perkara kebebasan. Betul. Sesuatu yang kita rasain tiap hari, kita perjuangkan, kita anggap ya hakiki gitu. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus bertanya, rasa bebas milih yang kita alami ini apa beneran kayak yang kita bayangin? Pertanyaan fundamental itu. Nah, sumber kita kali ini pemikiran dari buku Brainwashing, khususnya bagian yang menelusuri konsep kebebasan ini lumayan dalam. Misi kita ya, upas tuntas gagasan soal kehendak bebas atau free will. Free will ya. Ini beneran ada atau cuma ilusi otak kita? Atau mungkin lebih rumit dari itu? Dan pastinya gimana ini nyambungnya sama tema besar soal pengaruh dan cuci otak di buku itu. Oke deh, mari kita bongkar ini. Iya, pertanyaan soal kebebasan ini memang sentral banget. Bukan cuma buat hidup pribadi ya, tapi jadi landasan banyak banget struktur sosial kita. Sistem hukum, konsep moralitas, semua kan. Iya, betul. Yang menarik di sini adalah gimana pengalaman subjektif kita yang kuat banget rasa kalau saya nih yang mutusin, saya bisa milih A atau B, itu kok seringnya kayak tabrakan sama pandangan ilmiah. Pandangan ilmiah yang gimana tuh? Yang cenderung lihat alam semesta, termasuk perilaku kita, sebagai rangkaian sebab akibat aja gitu. Nah, ketegangan ini nih yang bikin perdebatan seru berabad-abad di filsafat, sekarang di sains juga. Tepat sekali. Kita kan bangun banyak asumsi di atas fondasi kebebasan ini. Lihat aja deh sistem peradilan kita. Kalau kita dengar kasus kayak Patty Hearst yang ikut ngerampok bank setelah diculik, atau pengikutnya Charles Manson yang ngelakuin hal keji atas perintahnya, inti debat hukum sama moralnya kan sering muter di situ. Sejauh mana sih mereka itu bertindak atas kemauan sendiri? Masih ada ruang nggak buat milih bebas gitu ya? Di tengah tekanan atau manipulasi yang gila-gilaan. Nah, itu dia. Kita cenderung hakimi orang lain pakai asumsi dasar kalau mereka tuh punya kendali penuh dan pilihan bebas. Kenapa ya gagasan ini penting banget, kok ngakar banget di cara kita pahamin diri sendiri dan orang lain? Secara filosofis, ini ya, ngejebak kita di dilema klasik, kehendak bebas versus determinisme. Coba kita bedah dikit ya. Boleh, boleh. Determinisme itu pandangan kalau tiap kejadian, tanpa kecuali, itu ya konsekuensi yang nggak bisa dihindarin dari kejadian-kejadian sebelumnya, plus hukum alam. Gampangnya, kalau Anda tahu kondisi awal alam semesta dan semua hukum fisika, Anda bisa prediksi semuanya, termasuk tiap keputusan yang bakal Anda buat. Wah. Filsuf Peter van Inwegen bilang gini, pada setiap saat cuma ada satu masa depan yang secara fisik mungkin. Kalau ini benar, di mana dong letak bebasnya kita? Kalau masa depan udah ketulis, gimana kita bisa ngomongin milih? Kedengarannya agak suram ya kalau dilihat dari situ. Terus gimana para pemikir nyoba keluar dari dilema ini? Ada jalan tengahnya gitu. Secara garis besar nih, ada 3 kubu utamalah dalam perdebatan ini. Pertama, kaum determinis garis keras. Buat mereka, jawabannya simpel. Kehendak bebas itu ilusi. Ilusi. Jadi perasaan kita milih itu bohongan. Ya, semacam produk sampingan kerja otak aja, tapi nggak nyata secara fundamental. Titik. Gitu kata mereka. Kedua, ada kaum libertarians. Ini konteks filosofis ya, bukan politik loh. Oke. Mereka nolak determinisme. Percaya kalau paling nggak beberapa tindakan manusia itu punya semacam sumber khusus. Kemampuan buat mulai rantai sebab akibat baru benar-benar dari diri kita. Nggak sepenuhnya terikat masa lalu. Kebebasan fundamental gitu. Jadi ada percikan kebebasan gitu ya? Kurang lebih. Ketiga, ada kaum kompatibilis. Nah, mereka ini yang coba damaiin dua pandangan tadi. Buat mereka, kehendak bebas sama determinisme itu bisa jalan barengan. Loh kok bisa? Kayak minyak sama air dong? Kuncinya, mereka definisi ulang apa artinya bebas, biar bisa cocok sama dunia yang mungkin jalan sesuai hukum sebab akibat. Mungkin gini analoginya, hidup itu kayak rel kereta yang udah ditentuin, determinisme, atau kayak jalan setapak, banyak cabang, kita bebas milih, libertarianisme, atau mungkin kayak rel kereta tapi ada beberapa wesel, atau tuas pemindah jalur yang bisa kita pilih di momen tertentu, kompatibilisme. Oke, ini mulai menarik nih. Tapi ya, kalau kita ikutin kaum libertarian tadi sebentar, kalau tindakan kita benar-benar tanpa sebab dari masa lalu, bukannya itu malah jadi aneh, jadi acak gitu. Maksudnya? Ya, misal nih, tangan saya tiba-tiba nampar orang di sebelah saya. Tanpa alasan, tanpa niat, nggak ada sebab jelas. Saya nggak bakal nyebut itu tindakan bebas deh. Saya mungkin panik, mikir ada masalah saraf atau apa. Bener banget. Jadi kebebasan kayaknya bukan sekedar nggak ada sebab.
Terus apa dong? Pertanyaan Anda itu pas banget dan nunjukin kelemahan pandangan kebebasan sebagai sesuatu yang benar-benar lepas dari sebab akibat. Ini bahwa kita keperlunya lihat dari sudut pandang lain. Gimana tuh? Debat filosofis ini penting sih buat pahamin lanskap masalahnya. Tapi mungkin rasanya buntu kalau cuma muter di konsep abstrak. Gimana kalau kita coba lihat dari kacamata lain apa kata sains modern, khususnya neuroscience sama psikologi, soal pengalaman milih dan ngerasa bebas ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Nah, setuju banget. Gimana sains ngelihat fenomena rasa bebas ini? Neuroscience sama psikologi modern nawarin perspektif yang menarik loh. Salah satu kuncinya itu pahamin kalau otak kita itu kayak mesin prediksi yang canggih banget. Mesin prediksi? Iya, otak nggak cuma reaksi sama dunia, tapi secara konstan bangun model internal soal dunia dan diri kita sendiri. Terus, model itu dipakai buat prediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya, termasuk konsekuensi dari tindakan-tindakan yang mungkin kita lakuin. Nah, ada psikolog George Ainsley, dia ajuin konsep relevan banget, tawar-menawar antar waktu atau intertemporal bargaining. Tawar-menawar antar waktu. Dalam diri kita, Betul. dia bilang diri kita itu bukan satu entitas tunggal yang utuh gitu, tapi lebih mirip kayak pasar internal. Pasar internal. Maksudnya gimana tuh? Agak aneh kedengerannya. Bayangin aja di dalam diri Anda itu ada macam-macam agen atau kepentingan yang saling saingan. Ada kepentingan jangka pendek misalnya, pengen ngerasain nikmat instan kayak makan kue coklat enak sekarang. Haha, iya banget itu. Oh, tapi ada juga kepentingan jangka panjang misal, pengen tetap sehat, jaga berat badan ideal, atau nabung buat masa depan. Nah, agen-agen ini terus-terusan negosiasi atau tawar-menawar buat ngendaliin perilaku kita sekarang. Oh, Ainsley pakai analogi visual kayak Necker Cube. Tahu kan, kubus ambigu yang persepsinya bisa bolak-balik? oh iya yang bisa kelihatan dari atas atau dari bawah itu kan? Nah, itu kayak gimana fokus atau diri yang dominan di kita itu bisa ganti-ganti. Kadang diri yang pengen sehat kuat, kadang diri yang pengen coklat menang. Gitu. Jadi kayak tarik-menarik antara malaikat sama iblis di bahu kita di kartun-kartun itu ya. Bagian diri yang pengen sehat coba bikin komitmen, oke besok mulai diet. Tapi bagian impulsifnya sering lebih kuat pas godaan datang. Analogi yang lumayan pas lah. Kepentingan jangka panjang, coba ngiket perilaku masa depan, ya ini yang kita lakuin pas bikin resolusi, janji, atau nentuin aturan buat diri sendiri. Semacam komitmen buat diri kita di masa depan. Tapi yang jangka pendek menang karena imbalannya langsung ya. Itu dia, imbalannya langsung kerasa. Paham pasar internal ini penting buat Anda, karena bisa jelasin kenapa resolusi sering gagal, dan kenapa kita kadang ngerasa bertentangan sama diri sendiri. Ini juga kasih petunjuk cara perkuat komitmen jangka panjang. Mungkin dibikin lebih konkret, atau kasih imbalan kecil di tengah jalan. Oke. Jadi rasa bebas itu mungkin ada hubungannya sama dinamika internal ini ya. Sama kemampuan kita prediksi, nimbang berbagai suara di dalam diri, dan coba arahin diri ke tujuan jangka panjang. Ini perspektif yang beda banget sih. Betul, dan ini dorong kita buat lihat lagi. Apa sih sebetulnya makna kebebasan yang relevan buat kita? Mungkin ide filosofis kalau saya bisa aja ngelakuin hal lain di momen yang sama persis, dengan kondisi otak dan lingkungan identik, itu secara logis susah dipertahanin kalau kita terima adanya sebab akibat. Iya juga ya. Tapi, coba pikirin definisi lain. Lain kali, di situasi serupa, saya bisa ngelakuin hal lain. Kenapa? Karena kita kan bukan makhluk statis, kita belajar. Belajar. Pengalaman, sukses maupun gagal, itu ngubah otak kita, ngubah koneksi saraf kita, ngubah model prediksi kita. Memori soal pilihan sebelumnya dan konsekuensinya jadi bagian dari kondisi internal kita di masa depan. Jadi kebebasan itu bukan soal muter waktu terus milih beda di masa lalu yang sama persis, tapi lebih ke kapasitas kita buat berubah dan bertindak beda di masa depan, gara-gara kita belajar. Semacam potensi buat adaptasi dan perbaikan diri gitu. Dari proses internal kita sendiri, dari keinginan kita, nilai-nilai kita, pertimbangan rasional kita, prinsip jangka panjang kita, bukan karena didikte paksaan eksternal. Kayak ditodong Pistol gitu ya? Nah, ya. Atau gangguan internal yang nggak kita kenali, kayak tumor otak yang ngubah kepribadian misalnya. Kita pengen jadi penyebab yang bisa diprediksi dari tindakan kita sendiri, dan kita pengen bisa ubah respon kita berdasarkan pengalaman. Saya paham poin itu.
Jadi bebas itu bukan berarti tanpa sebab sama sekali, tapi disebabin sama proses internal yang kita anggap sebagai diri kita. Dan diri ini dinamis, bisa belajar dan berubah. Ini nggak kerasa kayak ilusi total sih, tapi ya bukan kebebasan absolut tanpa batas juga kayak yang mungkin kita bayangin secara naif. Tapi kalau gitu, rasa bebas itu sendiri ada penjelasan biologisnya nggak? Nah, ini lapisan berikutnya yang juga menarik banget. Ada gagasan yang lagi berkembang kalau rasa bebas itu sendiri mungkin bisa dipahami sebagai semacam emosi atau keadaan afektif. Emosi? Kayak marah atau seneng gitu? Mirip-mirip. Dari sudut pandang neuroscience, ini mungkin nyambung sama kondisi otak pas model prediksi kita jalan lancar. Pas kita ngerasa mampu arahin tindakan sesuai keinginan, pas dunia ngerespons kayak yang kita antisipasi, pas kita ngerasa punya kendali atas pilihan dan konsekuensinya, nah otak mungkin ngasilin sinyal hadiah internal. Hadiah internal. Ya, rasa puas, rasa kompeten, rasa nyaman, yang tumpang tindih sama apa yang kita sebut bahagia atau kepuasan. Inilah mungkin rasa bebas dalam arti positifnya. Menarik. Terus gimana sama sisi sebaliknya? Rasa nggak bebas, kekang, atau dipaksa gitu. Ada hubungannya sama emosi juga? Ya, disinilah konsep psikologis reactance yang dipopularin Jack Brem sama Sharon Brem jadi relevan. Reactance itu respons motivasional negatif yang muncul pas kita ngerasa kebebasan perilaku kita yang kita anggap ada dan penting diancam atau diilangin. Oh, jadi kayak rasa sebel kalau dilarang gitu ya? Presis, itu perasaan nggak nyaman, jengkel, nolak, bahkan kadang dorongan buat ngelakuin justru yang dilarang, cuma buat negasin lagi kebebasan kita. Ini bisa dilihat kayak sinyal alarm atau kesalahan dari otak. Awas, ada yang ngalangin kemampuan gue bertindak sesuai prediksi atau keinginan. Contohnya kayak reaksi sebagian orang yang jadi pengen ngerokok lebih banyak justru pas ada larangan ngerokok di tempat umum. Bisa jadi. Atau remaja yang sengaja ngelanggar aturan cuma buat nunjukin siapa bosnya. Tepat sekali. Itu contoh klasik reactance. Jadi, rasa kesal pas dilarang sesuatu itu bukan sekedar keras kepala atau membangkang ya, tapi bisa jadi manifestasi dari emosi kebebasan Anda yang lagi keusik. Wah, Ngenalin reactance di diri sendiri dan orang lain bisa bantu kita ngerespon lebih bijak pas ngerasa terkekang atau pas coba pengaluhin orang lain. Kadang, ngasih pilihan atau rasa kontrol itu bisa ngurangin reactance ini. dan intensitas reactance ini bisa beda ya antar orang atau dibentuk pengalaman gitu. Sangat mungkin. Penelitian nunjukin kalau ekspektasi kita soal seberapa banyak kebebasan yang harusnya kita punya dan seberapa kuat kita reaksi pas kebebasan itu dibatasin, itu bisa dipengaruhi pengalaman hidup terutama pas masa kecil. Masa kecil. Iya, fase terrible twos pada balita misalnya, pas mereka sering bilang enggak dan nolak instruksi, itu bisa jadi periode penting di mana mereka lagi aktif nguji batas-batas otonomi mereka dan ngembangin respons reactance mereka. Budaya juga punya peran dalam ngebentuk ekspektasi kebebasan ini. Oke, jadi merasa bebas itu bisa jadi semacam keadaan neuroemosional yang kompleks, nyambung sama prediksi otak dan sinyal kayak reactance, dan tingkat sensitivitas kita sama ancaman kebebasan ini bisa terlatih atau dipengaruhi sejak dini. Ini bawa kita ke pertanyaan gede nih, kalau kebebasan dipahamin kayak gini, apa implikasinya buat konsep tanggung jawab moral dan hukum? Masih ada ruang nggak buat itu? Ini pertanyaan krusial. Dan jawabannya ya. Nggak simple, tapi juga nggak ngehapus tanggung jawab sama sekali. Kalau kita adopsi kerangka pikir ini, kebebasan terkait erat sama proses internal kayak prediksi, kemampuan belajar dan berubah, serta punya dasar emosional gimana kita lihat pertanggungjawaban. Gimana tuh? Masyarakat kita kan prakteknya jalan di atas asumsi kerja. Kalau orang dewasa lain, itu umumnya punya kapasitas buat nalar, ngerencana, semacam komitmen ke diri sendiri buat jangka panjang, dan kontrol diri sampai batas tertentu. Tanpa asumsi ini, interaksi sosial yang teratur ya susah terjadi. Jadi meskipun tindakan kita mungkin hasil dari rangkaian sebab akibat yang rumit, kita tetap dianggap tanggung jawab gitu. Dalam kerangka ini ya, tanggung jawab itu nggak nuntut adanya kebebasan metafisik yang lepas dari sebab akibat. Sebaliknya, tanggung jawab justru nempel pada berfungsinya sistem internal kita. Berfungsinya sistem internal. Maksudnya? Kita dianggap
Tanggung jawab atas tindakan kita, pas tindakan itu muncul dari proses penalaran, keinginan, dan kontrol diri kita yang normal dan berfungsi, pas penyebabnya itu diri kita sebagai agen yang mikir dan ngerasa. Kita cenderung nggak nganggap orang tanggung jawab kalau tindakan mereka disebabin paksaan eksternal ekstrim. Ditodong senjata tadi ya? Iya. Atau gangguan internal parah yang rusak kapasitas nalar atau kontrol mereka, kayak psikosis akut atau kerusakan otak tertentu. Jadi, tanggung jawab itu terkait sama sejauh mana tindakan itu nyerminin diri kita yang berfungsi secara normal. Tapi bukannya penilaian kita soal siapa yang tanggung jawab dan sejauh mana itu seringkali subjektif banget ya, dipengaruhi bias gitu? Anda nyentuh poin yang penting banget. Psikologi sosial udah dokumentasiin macam-macam bias kognitif dalam cara kita nentuin tanggung jawab. Contohnya? Misalnya, kita cenderung lebih gampang maafin kesalahan orang yang kita suka, dan lebih keras ngehakimi kesalahan orang yang nggak kita suka. Itu bias atribusi. Kita juga mungkin nilai tindakan yang sama secara beda, tergantung hasilnya baik atau buruk. Itu bias hasil. Wah, iya juga ya. Kesadaran soal bias-bias ini penting banget, terutama di konteks kayak sistem hukum, di mana keputusan soal tanggung jawab punya konsekuensi yang nyata banget. Paham dasar neuropsikologis kebebasan, dan pilihan itu nggak ngilangin tanggung jawab, tapi mungkin bisa bantu kita nerapin konsep itu lebih hati-hati dan adil. Oke. Mari kita coba rangkum deh perjalanan kita sejauh ini. Kita mulai dari dilema filosofis klasik antara kehendak bebas sama determinisme. Lihat macam-macam upaya buat damain keduanya. Terus kita geser ke perspektif sains modern. Lihat gimana otak jadi mesin prediksi, konsep pasar internal dan tawar-menawar antar waktu, plus gagasan kalau kebebasan mungkin lebih nyambung ke kapasitas kita buat belajar dan berubah daripada kemungkinan hipotetis di masa lalu. Betul. Kita juga jelajahi kemungkinan kalau rasa bebas itu sendiri sebenarnya emosi, dengan reaktan sebagai sinyal perlawanan pas otonomi kita keancam. Dan yang penting, pemahaman baru ini ternyata nggak serta-merta hapus konsep tanggung jawab, tapi malah ngaitinya sama fungsi normal dari proses internal kita. Tepat. Dan semua pemahaman ini jadi relevan banget pas kita hubungin lagi sama tema sentral dari sumber kita, yaitu pengaruh dan cuci otak. Nah, itu dia. Rasa bebas yang kita alamin tiap hari, sekuat dan sepersonal apapun rasanya, tampaknya itu konstruksi neuropsikologis yang kompleks. Dia bukan benteng absolut yang nggak tergoyahin. Sebaliknya, pemahaman ini nunjukin kalau rasa kebebasan kita, ekspektasi kita soal itu, dan bahkan pilihan-pilihan yang muncul darinya, itu bisa dibentuk sama pengalaman, dipengaruhi lingkungan sosial, dan dalam kasus ekstrim, mungkin bisa dimanipulasi atau direkayasa. Ini tentu aja bawa kita ke pemikiran akhir yang cukup menggugah buat direnungin lebih lanjut. Memang, coba deh Anda pikirin implikasinya buat diri sendiri. Kalau rasa kebebasan kita ini bukan entitas mistis yang kepisah dari otak, tapi hasil dari proses neuroemosional yang kompleks, proses prediksi, belajar, tawar-menawar internal, sinyal kayak reactance yang mekanismenya bisa kita pelajari dan yang dibentuk sama sejarah pribadi serta lingkungan sosial kita, terus seberapa nyata sih kebebasan itu? Apakah pemahaman mendalam soal mekanisme di balik rasa bebas ini, gimana otak kita kerja pas milih, gimana emosi nuntun kita, gimana kita belajar dari kesalahan justru memberdayakan kita, apa kesadaran soal proses ini bikin kita lebih bebas? Karena kita bisa lebih sadar soal pengaruh internal dan eksternal yang kerja di kita. Atau malah sebaliknya ya? Atau sebaliknya, apa pemahaman ini cuma nyingkap tali-tali tak kasat mata yang selama ini ngendaliin kita, bikin kita ngerasa kurang bebas dari sebelumnya? Gimana cara pandang baru ini ngubah persepsi Anda terhadap pilihan-pilihan yang Anda buat, besar maupun kecil tiap harinya? Pertanyaan-pertanyaan yang dalam banget buat kita bawa pulang dan renungin. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Semoga percakapan ini ngasih Anda perspektif baru yang berharga soal salah satu aspek paling mendasar dari pengalaman manusia. Jangan berhenti bertanya, jangan berhenti menggali. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.